Hari ini saya mau bicara tentang pengetahuan dan hubungannya dengan berlatih Dhamma, Bante. Nah, yang saya tahu Bante Abdi ini kan selain maksudnya biku juga senang belajar, ya kan? Bante kan juga udah pergi ke beberapa negara untuk belajar. Nah, hubungan yang paling sederhana Bante dari belajar dengan mempraktekkan Dhamma itu seperti apa ya Bante? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Hubungan belajar dengan praktek kita tentu saja sudah mengatakan ya ada beberapa fondasi yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah istilahnya itu ada namanya itu pariyati. Nah, pariyati itu belajar, pati-pati itu adalah praktek, patiweda itu adalah hasil. Pariyati belajar di sini itu sangat penting, poinnya adalah kita belajar terhadap Tipitaka yang tentu saja harus ada bimbingan dari seorang guru. Di sini gurunya juga guru yang harus benar-benar kompeten ya, mengetahui tentang isi dari Tipitaka itu sendiri. Baik itu mulanya, lalu juga subkomentarnya, lalu juga tika ya. Nah, tika itu subkomentar, komentar dan subkomentar begitu. Jadi pembelajaran dirasa cukup sangat penting untuk praktek seseorang karena dia harus mengetahui terlebih dahulu ya, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Tanpa adanya proses pembelajaran, maka akan dirasa sangat sulit untuk bisa mempraktekkan. Ya, contohnya, apakah mungkin kita mau bertemu dengan seorang dokter kalau dokternya nggak belajar? Ya, jadi pasti harus ada prosesnya. Bagaimana mereka harus mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan apa yang tidak lakukan supaya ketika nanti di dalam prakteknya ya itu akan membawa manfaat yang sangat besar. Ya, kalau misalnya tidak belajar, Bante merasakan sendiri bagaimana manfaatnya. Dalam praktek ini itu harus didukung oleh pengetahuan. Ya, pengetahuan itu ya belajar dari Tipitaka ataupun kita belajar bertanya ya, jawab dengan guru-guru begitu. Dan juga dengan kawan-kawan yang lain yang dirasa juga mampu untuk bisa menyelesaikan ya pertanyaan-pertanyaan yang kita miliki seperti itu. Jadi Bante rasa hubungannya secara singkat yaitu bagaimana proses pembelajaran sangat penting, sangat penting sekali dalam praktek seseorang. Apalagi berbicara tentang praktek spiritual ya. Ya. Jadi Bante rasa itu hubungannya antara belajar dengan praktek gitu. Oke. Nah, kalau misalnya bagi sebagian kami nih Bante, yang memulai dari misalnya katakan salah satu bentuk praktek itu mungkin dalam agama Buddha itu mungkin meditasi ya Bante ya, salah satunya. Nah, kalau bagi orang-orang yang misalnya dia itu belum berpengetahuan banyak, maksudnya belum banyak membaca sutta atau belum belajar yang lain-lainnya, dan dia memulai dari berlatih meditasi dulu. Apa pandangan Bante tentang ini? Ya, kalau misalnya pandangan Bante bagi seseorang yang belum mempunyai dasar ataupun pengetahuan tentang bagaimana sih cara mempraktekkan meditasi itu, yang pasti tanpa disadari ternyata orang yang tidak belajar, misalnya katakanlah mereka mengaku mereka nggak belajar tentang apa itu tentang meditasi. Tetapi bagaimana caranya mereka bisa mengetahui meditasi itu harus nafas masuk dan nafas keluar. Itu juga pasti mereka harus belajar. Ya, nah jadi makanya sangat penting ya ketika kita mau bermeditasi itu harus tahu bagaimana caranya, ya kan? Diawali dengan pertanyaan bagaimana ya saya mau bermeditasi. Nah, pasti kan dengan pertanyaan itu dia akan mencari jawabannya.
Entah itu dia mencari secara individu ya. Sekarang ini banyak sekali artikel-artikel yang membicarakan tentang meditasi, lalu juga media-media sosial ya, salah satunya media sosial ini ya yang membahas tentang meditasi begitu. Jadi harus dimulai dari itu dulu gitu. Lalu atau searching-searching ya, eee, tanya-tanya dan sebagainya. Nah itu juga merupakan, hal yang harus diketahui. Jadi Bante rasa apakah seseorang yang mau bermeditasi itu tidak harus, tidak belajar dan sebagainya, Bante rasa mereka belajar. Tapi dengan penggunaan bahasa yang berbeda mungkin bagi pandangan mereka. Belajar itu harus dengan benar-benar lihat bukunya apa segala macam. Bante rasa, bukan demikian ya. Proses pembelajaran ini bagi sebagian orang itu mempunyai definisinya tersendiri, begitu. Artinya tersendiri ya. Jadi yang jelas adalah bagaimana dia bisa mengetahui meditasi itu, mengamati keluar masuknya nafas ya, nafas masuk mengetahui, keluar mengetahui dan sebagainya. Nah, jadi itu juga proses pembelajaran yang dia lakukan, begitu. Nah, saya ada pertanyaan yang biasa saya tanyakan ke yang lainnya juga, Bante. Ya. Di media sosial terutama ya, yang paling masif sekarang ini. Itu kan ada berbagai macam meditasi. Ada untuk kesehatan dan sebagainya lah. Nah, misalnya kita memang sudah tahu nih meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha ini yang terbaik misalnya, atau yang paling membantu untuk umat manusia misalnya. Nah, Bante ada pengalaman nggak cara yang paling gampang untuk kita bisa membedakan nih antara yang saya tonton ini kira-kira membimbing ke meditasi yang seperti apa gitu. Nah, Bante ada masukan nggak buat sebagian dari kami yang bingung ini kalau saya praktekkan apakah benar saya bisa lebih bahagia, atau mungkin bagi sebagian orang lagi mungkin tujuannya lebih mulia lagi ya, saya bisa bebas dan sebagainya itu, Bante. Bagaimana bisa tahu gitu, Bante? Ya, untuk mengetahui apakah meditasi ini sangat bermanfaat atau tidak ya bagi kita, yang pasti kita harus mengetahui dulu tentang sifat saya seperti apa. Saya termasuk ke dalam karakter yang seperti apa. Sebagai acuan mungkin kita bisa bilang bahwasannya terdapat begitu banyak sekali ya jenis-jenis orang, karakter-karakter orang yang ada di dalam dunia ini. Kecenderungannya mereka seperti apa. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang apakah meditasi ini bisa membantu? Bisa. Tetapi dia harus mengetahui dulu dia itu sebagai sifat seperti apa, karakternya seperti apa. Ya. Sama demikiannya ketika kita mau pergi ke dokter. Karena yang pasti nanti ketika kita bertemu dengan dokter kita akan ditanya, kamu sakit apa? Ya kan? Nah demikian juga ya dengan kita bermeditasi. Meditasi itu kan ada dua jenis ya. Nah, ketenangan dan pandangan terang. Banyak sekali yang beredar ya ataupun yang sering kali dipraktekkan itu adalah meditasi tentang ketenangan batin. Ya, di mana dikatakan bahwasannya meditasi ketenangan batin ini juga mempunyai begitu banyak sekali subjek meditasi. Nah, dari subjek meditasi itu apakah bisa diterapkan untuk semua orang? Ya, bisa. Tetapi kita tinggal memilih ya, yang mana nih kira-kira cocok untuk kecenderungan kita. Begitu. Jadi ketika kita sudah mengetahui, oh ternyata saya paling suka melihat barang-barang yang bagus-bagus, barang-barang yang branded, barang-barang yang mewah. Nah, termasuk ke dalam karakter apa? Nafsunya berlebihan. Ya. Nah, ketika dia mempunyai hal-hal yang demikian, ya sifat-sifat yang demikian, dia mungkin bisa diberikan subjek meditasi tentang apa? Misalnya tentang asubha, atau ketidakmurnian, atau kejijikan dari satu objek. Ya seperti barang ya, ataupun makanan awal-awal
mungkin terlihat indah ya, tetapi begitu sehari, 2 hari, 3 hari, keindahan itu sudah tidak seperti baru, ya. Proses indahnya itu berubah. Nah, orang yang demikian harus bisa melihat, ya, sifat dari sesungguhnya barang-barang yang mereka senangi. Sehingga nafsu itu, ya, sedikit demi sedikit, ya, sedikit berkurang, ya, tidak terlalu berlebihan begitu. Nah, jadi menurut Bante, ya, yang pertama kali, ya, harus mengetahui dulu nih, diri sendiri itu seperti apa. Barulah setelah mengetahui, mempelajari diri sendiri seperti apa karakternya, sifatnya seperti apa, barulah kita bisa mengambil subjek meditasi yang sesuai, ya, oleh diri kita sendiri. Begitu. Nah, setelah itu bisa juga, ya, di dalam perjalanannya nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang akan sesuai dengan karakter kita. Nah, setelah berjalan bersama dengan teman-teman yang lain, ya, komunitas-komunitas yang lain, kita akan belajar banyak juga tentang pengalaman-pengalaman orang tersebut. Nah, jadi itu akan membantu di dalam proses latihan kita ataupun meditasi kita, ya, mengenai rintangan-rintangan ataupun hambatan-hambatan ataupun kesulitan-kesulitan yang kita alami pada saat kita bermeditasi. Ya, jadi itu. Ya. Bante. Berarti ini hubungannya yang tadi Bante bilang ya, berlatih tapi juga belajar atau mencari pengetahuan itulah. Ya, yang mengenali diri sendiri juga begitu ya. Nah, ada pandangan seperti ini Bante. Misalnya objek nafas itu universal. Misalnya boleh dicoba lah buat seluruh pemula nih misalnya. Tapi kan Bante tadi juga menjelaskan sebenarnya ada objek-objek yang lebih tepat untuk diri Anda gitu. Ya. Nah, bagi orang kan, terutama saya lah ya, pengalaman saya gitu. Di awal-awal itu saya kurang mengenal diri. Saya misalnya cuma berlatih karena tidak ada alasan sih, karena ya ingin berlatih gitu. Nah, pada saat seperti itu kan bila ditanyakan, tapi sifat kamu seperti apa gitu. Nah, itu mungkin membingungkan. Ya. Nah, apakah benar yang objek nafas yang tentu banyak disebarkan Bante ya, apakah benar itu universal atau dalam keadaan seperti itu lebih baik kita mencari pembimbing Bante? Oke, baik. Bante sangat setuju dengan pernyataan bahwasannya subjek meditasi, ya, ataupun objek meditasi, nafas itu universal. Ya, sangat setuju. Jadi di dalam praktek latihan meditasi kita, karena yang namanya kita masih hidup, pasti kita punya nafas ya, terus bernafas begitu. Dan nafas itu sangat dekat ya dengan diri kita. Betul ya, untuk sebagai dasar yang paling fundamental ya, yang paling mendasar ketika seseorang belum bisa mengetahui siapa dirinya, mereka bisa menggunakan, ya, objek ataupun subjek meditasi mengamati keluar masuknya nafas. Begitu. Jadi itu sebagai tahapan dasar. Nah, tahapan dasar. Nanti lambat laun kan pasti kan akan mengalami ya bentuk-bentuk pikiran, memori-memori ya, yang muncul dari meditasi gitu. Dan Bante rasa semua pasti akan mengalami ya. Nah, jadi meditasi ini bisa sangat membantu ya untuk bisa menemukan siapa jati diri kita sesungguhnya. Ya, diawali dari nafas itu, karena nafas itu bersifat netral ya. Nafas itu bagi sebagian orang itu sangat menyenangkan bahkan ya. Dan bagi sebagian orang bahkan sangat sulit untuk bisa melihat nafas
Ya makanya dibilang itu nafas itu adalah fundamental dasar, ya. Subjek ataupun objek meditasi yang paling mendasar untuk bisa mengetahui karakter seseorang, ya. Hmm, baik Bante. Nah, kita kembali ke pengetahuan tadi Bante. Saya penasaran lagi. Nah, Bante kan termasuk biku yang kuliah ya, maksudnya mengambil jurusan teologi ya. Nah, dari pengalaman Bante pribadi, dari perjalanan Bante itu, pengetahuan yang Bante dapatkan dari bangku kuliah, itu perannya dalam praktek Bante itu seperti apa ya gitu. Mana tahu ada sebagian dari kami itu juga berpikir mau belajar agama lebih dalam lagi gitu. Nah, kalau dari Bante boleh nggak sedikit berbagi peran dari belajar itu atau Bante kuliah itu seperti apa? Peran kuliah ini sangat penting ya. Tentu saja dulu waktu awal-awal menjadi seorang biku itu kita masih biasanya akan terbawa kepada sifat-sifat kita sewaktu masih umat awam. Dan banyak sekali juga pengetahuan-pengetahuan dhamma yang sesungguhnya kita juga belum banyak yang mengetahui. Sehingga saya merasa pada saat itu sebagai biku yang masih muda, biku baru, ketika diminta oleh seorang perumah tangga, Bante ajarkan kami, Bante kami mengundang untuk ceramah dhamma desana. Maka saya merenung, apa yang bisa saya berikan dan apa yang bisa saya kasih. Sedangkan saya saja masih berlatih untuk bisa memperbaiki sifat saya, perilaku saya ketika menjadi seorang biku. Begitu. Jadi lambat laun saya mencoba untuk mencari bagaimana saya bisa belajar untuk mendapatkan pengetahuan tentang akan dhamma. Dan pengetahuan yang paling sangat saya rasakan dan saya dapatkan, bahwasanya Tipitaka itu kan seperti kayak bola dunia, ya. Bola dunia yang cukup besar, yang kita tidak tahu harus akses itu yang harus di mana dulu aksesnya, mulai dari Winaya, Sutta dan Abhidhamma. Nah, ternyata pada saat di bangku kuliah itu saya menemukan bahwasannya Tipitaka itu ternyata saling bergantungan satu sama lain. Ya, Tipitaka itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mereka sudah terstruktur dengan demikian. Begitu. Jadi ketika kita membahas satu sutta, kita tidak akan bisa membahas satu sutta itu saja. Pasti itu akan kita temukan di dalam sutta-sutta yang lain. Entah itu mungkin penjelasan lebih rincinya, begitu. Jadi itu membawa dampak, membawa efek ya kepada latihan saya menjadi lebih mantap, menjadi lebih yakin. Dan tentu saja saya menjadi lebih tahu ya akan dhamma ini. Nah, esensi ya dari belajar adalah untuk mengetahui ya, menghapuskan namanya ketidaktahuan. Kita menjadi tahu ya, walaupun ya tentu saja namanya proses pembelajaran itu sangat luas dalam Tipitaka ya, dan proses pembelajaran dalam Tipitaka itu dikatakan tidak akan pernah ada habisnya. Makanya Buddha mengatakan ajaran ini walaupun beliau mengajarkan yang hanya intinya saja, esensinya, tetapi esensinya ternyata di dalam latihan kita, praktek dalam kehidupan kita itu masih begitu luas. Ya. Nah, jadi untuk bisa memetakan proses latihan kita ya, terutama dari latihan saya sendiri, saya menjadi lebih yakin. Nah, saya menjadi lebih mantap di dalam latihan karena saya sudah mengetahui ini yang harus saya lakukan dan ini yang tidak harus saya lakukan. Nah, jadi ketika ada orang yang bilang, oh ini nggak bisa, ini keluar jalur ajaran Buddha. Nah, kita jadi tahu jalurnya keluar yang seperti apa, ajaran Buddha yang seperti apa, begitu. Ya kita harus bisa berani mempertanyakan begitu kan, bukan masalah debat ya, tetapi kita mempertanyakan kembali, begitu. Mana nih katakan benar-benar keluar jalur gitu loh. Ya jadi itu adalah dampak yang
sangat penting ya di dalam praktek saya. Ya, singkatnya adalah dengan saya belajar, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih ya, yang lebih untuk bisa berlatih. Nah, dan juga saya membawa diri saya menjadi lebih baik dibandingkan yang dulu. Seperti itu. Yang mungkin belajar hanya sekedar baca, lalu bertanya kepada guru-guru dan sebagainya. Tetapi dengan belajar ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Begitu. Ya. Jadi itu uh, dampak yang saya rasakan. Ya. Nah, bagaimana dengan ini Bante? Saya pernah terdengar kalau ada kekhawatiran, misalnya dari beberapa dari kami lah, misalnya ada rasa khawatir kalau dia terlalu banyak tahu, nanti itu akan menghalang perkembangan dirinya. Jadi kadang-kadang, atau kalau itu di debat, itu menjadi sepertinya kamu tuh terlalu banyak teori gitu. Nah itu kan ada pandangan-pandangan seperti itu. Ya. Nah kalau dari Bante bisa nggak memberikan sedikit pencerahan lah tentang ini? Ya. Mungkin ketika menggunakan bahasa pencerahan kayaknya agak tinggi ya. Ya mungkin lebih kepada pengetahuan ya, pengetahuan. Dan pengetahuan saya pun terbatas ya, tidak seperti Buddha. Kalau misalnya seseorang yang sudah belajar, pasti dia akan mengetahui kok. Ya, bahwasannya selama dan sebanyak apapun yang dia pelajari, akan ada pengetahuan-pengetahuan yang baru. Ilmu-ilmu yang baru. Ya. Seperti gampangnya selama proses pembelajaran ini, ada kata-kata juga yang seperti ini. Ketika kita belajar di bangku SMP, selesai menyelesaikan pelajaran kita di bangku SMP, kita akan kembali di pelajaran SMK, ada pembelajaran yang kita belum ketahui. Demikian juga ketika kita dari SMK sudah selesai, kita lanjut lagi ke bangku S1, ternyata bagaimana cara menulis skripsi, laporan kita pun tidak mengetahui. Proses pembelajaran itu terus berlangsung sampai kita dikatakan duduk ya di tingkatan yang paling tinggi dalam bidang akademik, yaitu S3. Ya, bagaimana bisa menuliskan sebuah disertasi. Jadi sebagai seorang yang mengakunya mereka belajar, mereka harus mengetahui esensinya. Yang pertama adalah esensi dari belajar itu untuk mereka melihat bagaimana mempengaruhi kepada diri mereka sendiri. Oh, ternyata impact yang terbesar adalah bagaimana mereka bisa bersikap. Ya. Kalau misalnya mereka menggunakan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan hanya untuk menjatuhkan orang lain, memperdebatkan pandangan-pandangan orang lain, maka dirasa akan begitu banyak sekali konflik. Ya. Nah, semakin kita belajar, semakin kita dewasa, tentu saja ada pandangan-pandangan yang berbeda yang harus kita hormati juga. Karena berdasarkan apa? Ya mungkin dilatar belakangi oleh apa? Pengalamannya dia sendiri. Ya, dia melakukan dan menyimpulkan sebuah pendapat ataupun pernyataannya bagi dia. Tetapi ketika dia nanti sudah dalam tahapan tertentu, pasti dia akan mengalami dan mengerti. Maksudnya, oh iya ternyata selama ini saya belum tahu apa-apa ya. Gitu. Ternyata yang dikatakan oleh dia ada benernya juga ya. Gitu. Nah, jadi itu adalah proses pembelajaran pendewasaan ya, yang harus kita pahami ketika seseorang belajar. Nah, jadi kalau misalnya ada seorang yang belajar, dia memperdebatkan sesuatu, Bante rasa mungkin ada hal yang tertinggal di sana. Ya, nah, jadi hubungannya ya ketika seseorang mempunyai pernyataan pengetahuannya itu nanti ya bisa mengganggu latihannya ya, lalu juga hal-hal yang lain sehubungan dengan semakin banyak
tahu gitu kan akan semakin mengganggu latihan, maka sejatinya tidak akan ada lagi yang bisa mengganggu latihan. Ya, karena dia sudah mantap, dia sudah mengetahui siapa dirinya, dia mengetahui mana yang cocok untuk dia. Ya mungkin mereka banyak tahu karena itu untuk dia sendiri, ya. Dan dia mungkin niatnya dengan banyak tahu itu mau memperdebatkan, mau dirasa bahwasanya dialah yang paling pintar, ya. Nah, masalah kepintaran kan masing-masing orang punya kepintarannya masing-masing, ya. Tingkat kecerdasannya masing-masing, tingkat kemampuannya masing-masing. Kita tidak bisa menyamaratakan bahwasanya semua umat manusia yang di sini orang-orang Indonesia itu harus punya IQ seperti Albert Einstein misalnya. Wah, cilaka, kejang-kejang kalau misalnya yang punya IQ-nya di bawah rata-rata misalnya gitu ya, ataupun di bawah Albert Einstein misalnya gitu loh. Tetapi di dalam proses kehidupan ini yang dikatakan adalah abstrak, ya, tidak bisa kita lihat gitu, hanya bisa kita rasakan. Nah, jadi hal-hal yang demikian harusnya tidak menjadi sebuah hambatan yang cukup berarti ya ketika mereka mengetahui tentang esensi gitu dari mereka belajar itu untuk apa gitu. Berarti yang saya tangkap karena tadi Bante menutup dengan kata esensi, berarti tetap aja bagi kami yang ingin belajar misalnya, apakah teori atau pengetahuan atau membaca kitab-kitab itu berarti perlu diiringi dengan praktek ya Bante ya. Betul. Untuk bisa menyadari kalau suatu berdebat ini muncul kesombongan dan sebagainya itu Bante. Betul. Berarti sebenarnya ya tergantung. Ada benarnya juga kalau orang bilang kamu tuh banyak teori kalau dia memakai teori-teori itu untuk sekedar berdebat. Betul. Ya. Betul. Ya. Nah, ada nggak Bante mana yang duluan gitu? Praktek dulu, belajar setelah itu belajar, atau belajar dulu setelah itu praktek untuk mencapai tadi hasil tadi itu? Ada nggak seperti itu Bante? Ya, kemungkinan itu ada. Ada orang yang mereka memang sudah punya bahasa kita itu timbunan jasa kebajikan yang sangat luar biasa. Jadi ketika dia praktek, dia mengetahui, dia langsung cepat sekali ya membawa progres di dalam kehidupannya dia. Tetapi ada orang juga yang mereka itu harus setengah mati, harus belajar dulu, baru harus praktek. Ya, jadi bagi sebagian orang kita tidak bisa menyamaratakan, oh kamu harus belajar baru praktek. Lalu kamu praktek dulu baru nanti dalam belajar. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, secara garis besar ataupun tidak terlihat ya, tak tersirat, orang yang praktek pasti sedikit juga mereka belajar di sana. Ya. Jadi mana yang lebih dulu kalau misalnya menurut saya tentu saja seperti yang Sang Buddha katakan, belajar muncul terlebih dahulu. Ya, baik itu belajarnya dari buku-buku ataupun belajar dari pengalamannya langsung, itu juga dalam proses pembelajaran. Nah, jadi proses pembelajaran itu dia belajar, lalu dipraktekkan, praktek sambil belajar, semua menjadi sebuah satu kesatuan. Ya, yang tidak bisa dipisahkan, tetapi yang pasti belajar muncul duluan sebagai dasar. Berarti sebenarnya yang ditangkap itu tidak perlu khawatir ya. Jadi begitu ada niat baik itu muncul, sejatinya memang itu sebenarnya belajar. Betul. Apakah dengan praktek, apakah dengan membaca, atau misalnya mendengarkan dan Betul. sebagainya itu sejatinya belajar. Betul. Jadi sebenarnya bukan hal yang perlu diperdebatkan ya Bante. Ya. Tentu banyak dari kami ini menonton mungkin video ini, atau mungkin mencari informasi di berbagai tempat itu karena ada mungkin keraguan yang banyak muncul itu, yang pernah terdengar itu udah ada niat baik. Biasanya kan setelah itu mencari-cari, ada juga sebagian dari kami jadi bingung, habis itu ragu-ragu. Nah, Bante ada pandangan nggak buat kami yang biarpun setelah menonton video ini masih ragu. Ini sebenarnya
oke saya tahu saya belajar, tapi ini saya mulai dari mana gitu. Ya, Nah, Bante ada nasihat nggak untuk sebagian dari kami ini? ya. Yang harus digarisbawahi adalah ketika sudah satu niat baik yang muncul, satu semangat yang muncul untuk bisa praktek, jalankan. Tidak perlu tidak perlu menunda, tidak perlu menunggu, dan tidak perlu ibaratnya mencari tentang hal-hal yang begitu banyak sekali di luar sana. Ya. Keraguan-raguan pasti akan ada keraguan-raguan. Ya. Buddha mengatakan selama kita belum menjadi seorang sotapanna, kita akan masih dipenuhi dengan keraguan-raguan. Ya. Tetapi niat yang baik, pikiran yang baik, tujuan yang baik, semangat yang baik untuk kita bisa berlatih, maka Bante rasa jalankan. Ya, jalankan. Seperti itu. Sebenarnya dalam berlatih meditasi ini, ada nggak sih namanya orang yang berlatih meditasi atau belajar dhamma itu salah jalan itu ada nggak Bante? Oke. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Apakah ada yang salah jalan? Nah, kita harus mengetahui dulu nih salah jalan seperti apa. Tadi Bante sudah juga menyinggung ya di awal mengenai bagaimana seseorang sudah mempunyai niat yang baik, tujuan yang baik, lalu juga semangat yang baik, ya, lingkungan yang baik, gitu. Maka ketika mereka sudah mengetahui dan mereka mempunyai hal-hal yang demikian, niat, tujuan, semangat, lingkungan, ya dan sebagainya, maka untuk yang namanya dikatakan salah jalan itu kecil kemungkinannya. Kecil kemungkinan. Karena kenapa? Karena setelah dia mengetahui kembali nanti, melihat ke dalam diri dia sendiri, tujuan saya sebenarnya untuk apa sih latihan ini? Ternyata kalau misalnya saya seperti ini, itu akan membawa saya jauh dari tujuan saya yang sesungguhnya. Membuat saya menjadi bahkan boleh dikatakan tersesat dari tujuan saya yang sebenarnya. Jadi banyak sekali orang yang mengatakan bahwasanya kemungkinannya bisa nggak salah jalan. Bante rasa berarti kemungkinan dari awal dia mempunyai niat yang tidak baik. Ya. Ataupun niatnya itu masih ngombang-ngambing. Dia hanya sekedar, yaudah cuma disuruh sama temen, ya sudah disuruh sama keluarga, ikut-ikutan aja. Gitu. Akhirnya apa? Ya udah, dia tidak mempunyai fondasi, niat, tujuan, semangat yang baik untuk bisa berlatih ya di dalam meditasi ini, maka hasilnya pun dibilang hasilnya ternyata nggak bawa manfaatnya. Bagi dia salah jalan sebenarnya, ya kan? Tapi kalau misalnya kita melihat, ternyata ini selama ini dia bisa mempunyai seperti itu, berarti sangat luar biasa. Tapi bagi dia, ya itu salah jalan, ya kan? Ataupun bagi orang lain, kita melihatnya dia salah jalan. Karena kenapa? Ada sesuatu mungkin yang kita patut pertanyakan di dalam batinnya dia. Kenapa kamu demikian? Gitu. Jadi faktor-faktor yang paling mendasar yang harus diketahui adalah kita melakukan itu untuk apa? Ya. Jadi harus punya beberapa list pertanyaan dulu kalau Bante bilang. Sebagai proses kita untuk berjalan di dalam spiritual ini harus didasari dari sebuah pertanyaan. Untuk apa? Bagaimana? Ya. Mengapa kita mau melakukan demikian? Bukan karena supaya dilihat keren tujuannya. Saya melakukan ini supaya saya bisa terlihat lebih keren gitu kan. Ataupun hanya untuk keren-kerenan. Atau mungkin hanya ikut-ikutan tren begitu. Bukan. Ya, sesungguhnya Bante pernah mengatakan juga meditasi itu begitu banyak sekali manfaat. Yang bahkan ilmuwan-ilmuwan sekarang itu belum menemukan manfaatnya. Tetapi kita di ajaran Buddha ini kita sudah diberikan
ya, diberitahukan bahwasanya apa manfaat dari meditasi. Selain untuk menjawab bagaimana meditasi ini bisa membuat batin kita, nah di tengah-tengah dunia yang bergejolak saat ini, itu tetap menjadi tenang, seimbang. Dan juga dengan batin tenang seimbang ini, kita bisa menjalani kehidupan dengan bahagia. Begitu. Ya. Jadi dia harus mengetahui apa ya esensi, untuk apa, mengapa dan seterusnya. Cobalah bertanya kepada diri sendiri. Begitu. Dimulai dari pertanyaan diri sendiri. Ya. Jadi salah jalan atau tidaknya itu balik lagi kepada orangnya masing-masing. Ya. Kemungkinannya ada nggak? Ada. Berarti Ya. tadi hati-hati dengan niat di awal itu Bante ya. Ya. Kalau cari yang aneh-aneh ya mungkin aneh-aneh ya Bante. Betul. Ya. Nah mungkin ini yang terakhir ya Bante, Ya. pertanyaan terakhir. Mungkin Bante juga pernah mendengar pertanyaan ini atau pernyataan ini. Ada sebagian dari kami itu mengungkapkan atau mungkin merasa saya nggak bisa. Ini latihan ini terlalu tinggi buat saya. Mungkin saya bisanya itu mungkin chanting atau mungkin pergi misalnya mendengarkan atau misalnya pergi ke baktian. Tapi kalau meditasi atau berlatih dhamma ini bukan untuk saya. Nah, saya kebetulan pernah mendengar pernyataan-pernyataan seperti ini. Banyak orang yang merasa ini untuk orang-orang tertentu. Nah, kalau dari Bante, mudah-mudahan juga sebagian dari kami ini nanti mendengarkan, ada pandangan nggak tentang ini? Ya, saya mau bertanya terlebih dahulu ya sebelum memberikan jawaban. Ketika seseorang memberikan pernyataan demikian, harus dipahami bahwasanya meditasi yang bagaimana yang dia katakan dia tidak mampu. Sebagian orang sudah pasti mengatakan dan tertanam di dalam batinnya bahwasanya saya tidak mampu, ya. Yang dia maksudkan sebenarnya adalah saya tidak mampu untuk duduk meditasi yang terlalu lama. Tapi dengan bahasa yang sulit untuk dia ungkapkan, dia hanya mengatakan meditasi ini sangat sulit buat saya. Buddha sangat luar biasa bijaksana. Sampai saat ini saya sangat luar biasa kagum. Karena beliau memberikan begitu banyak sekali alternatif-alternatif. Kalau misalnya kita tidak bisa bermeditasi secara duduk lama-lama ya. Misalnya 15 menit, 30 menit, 45 menit, 1 jam. Apa yang bisa kita lakukan? Meditasi jalan. Apakah meditasi jalan juga tidak bisa? Saya rasa kemungkinannya kecil. Di dalam kehidupan kita ada satu waktu kita juga pasti berjalan. Nah, berjalan pun kita bisa bermeditasi. Terus Bante saya nggak bisa, saya terlalu sibuk, begitu banyak sekali kegiatan. Oh oke. Ya, Buddha mengatakan duduk saja kita bisa bermeditasi. Berdiri saja kita bisa bermeditasi. Bahkan kita tidur saja kita bisa bermeditasi. Nah, jadi saya ingin bertanya coba. Sesungguhnya yang dikatakan oleh mereka-mereka saya itu tidak bisa meditasi. Meditasi itu bukan untuk saya. Meditasi itu terlalu tinggi untuk saya. Saya ingin bertanya. Meditasi yang seperti apa gitu ya. Nah semoga nanti bisa di komen. Nah komen-komen pertanyaan supaya nanti kita bisa membahas nih tentang oh Bante saya meditasi ini nah gitu ya. Nah silakan nanti untuk di komen ya.